Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian Al-Quran kita pendekatan syair. Kali ini Al-Baqarah 181. Insyaallah semoga kita diberikan ilmu yang menjadi suatu pencerahan untuk kita. Silakan Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman baddalahu Iqlab faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Ya. Innallaha sami'un 'alim. Ain sami'un. Ulangi. Innallaha tahan guna. Ya. Innallaha sami'un 'alim. Artinya siapa yang mengubahnya wasiat itu setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya, kita lanjutkan ke Quran Muslimah. Perkata dilengkapi dengan tafsir Al-Jalalain Al-Baqarah 182. Delapan satu ya, maaf. 81. Ya, maaf. Ya. Faman, maka barang siapa baddalahu, mengubahnya, Ya. ba'da, setelah, ma, apa, sami'ahu, yang mendengarnya, fa'innama, maka sesungguhnya hanyalah, ismuhu, dosanya, ala, atas, alladzina, orang-orang yang yubaddilunahu, mereka mengubahnya. Inna, sesungguhnya Allah sami'un ya. Mi-nya panjang. Sami'un, maha mendengar, alimu maha mengetahui. Alimun, maha mengetahui. Ya. Tafsir Al-Jalalain. Barang siapa yang mengubahnya, mengubah wasiat, baik ia sebagai saksi atau yang menyampaikannya setelah ia mendengarnya atau mengetahuinya, maka sesungguhnya dosanya, maksudnya dosa dari pemalsuan wasiat itu, atas orang-orang yang mengubahnya. Di sini terdapat penempatan zahir pada tempat mudmar. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui perbuatannya dan akan membalasnya. Ya. Lanjut ke tafsir dalam bentuk syair ya. Tafsir dalam bentuk syair. Sudah saya kirimkan seminggu yang lalu. Ya, kalau belum dihapus ya. Enggak dihapus. Enggak. Ya. Ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Barang siapa merubah wasiat. Betul? Mati. Barang siapa merubah wasiat, itu adalah perbuatan jahat, termasuk dari dosa berat, dapat siksa kelak di akhirat.
Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Adanya ancaman bahwa kalau kita merubah isi wasiat yang sudah kita terima atau sudah kita dengar, ya, itu akan menjadi dosa yang berat dan akan mendapatkan ancaman yang berat di akhirat. Memang itu terjadi, Bu. Bahkan bisa saja terjadi. Kan manusia kadang suka berubah-ubah pikirannya. Ketika diberikan wasiat, ya siap saya laksanakan katanya. Karena mungkin terbawa oleh arus kesedihan ya. Di saat mungkin orang tuanya mau meninggal, ya, ada perasaan sedih. Kemudian mengiyakan dan menyanggupi untuk menyampaikan wasiat yang disampaikan oleh orang tuanya. Saat itu mungkin nggak berpikir apapun. Yang ada adalah rasa sedih ya, karena bapak mau meninggalkan dunia ini. Tapi setelah orang tuanya dikubur, mungkin dapat berapa minggu, berapa bulan, tiba-tiba ada bisikan setan, ya, mengacaukan. Mestinya wasiat itu kan disampaikan sesuai pesannya, Bu ya. Ini kan wasiat diberikan kepada kamu. Masa kamu dapatnya lebih sedikit daripada kakakmu atau adikmu mungkin kan. Kan orang tua memberikan wasiat sesuai dengan rasa keadilan. Oh, mungkin adiknya dapat lebih ya karena mungkin kondisi ekonominya yang susah, Bu ya. Ya kan kakaknya yang dapat wasiat mungkin sudah mapan, maka wajar mungkin adanya lebih banyak ya, Bu ya. Tapi yang namanya setan selalu berbisik gitu, Bu. Masa ini orang tua udah mulai nyalahin kan? Orang sama-sama anak dia, masa dia lebih banyak daripada saya? Ya, apalagi ini wasiat diamanahkan ke saya. Ya, saya bisa dong merubahnya, gitu kan? Itu memang setan selalu membolak-balikan hati kita. Sama, Bu, seperti orang sudah berkeluarga nih, udah menikah. Dapat 3 bulan masih cinta, masih sayang ya, Bu ya. Begitu mungkin udah 6 bulan, setan udah mulai bisik-bisikin. Karena mungkin sifat-sifat asli sudah keluar. Lalu ada perasaan gak suka. Kok begini ya? Dulu waktu pacaran, cara zaman kita. Mas sekarang, kok kelihatannya perhatian, peduli. Ini belum setahun kok kayak gini ya. Dibisikin sama setan. Emang sebenarnya ini bukan jodoh kamu. Jodohmu tuh mantan. Ya, Bu ya? Bisik-bisikin dah. Kalau dia nggak lawan, jadi tuh, Bu. Akhirnya apa? Dibukalah memori lama. Di sini mungkin masih nyimpan foto-foto sama mantan. Lengkap dengan nomornya, datanya, Bu ya. Coba-coba ada calling-calling curhat-curhatan. Akhirnya apa? Dua-duanya koslet. Padahal mantannya juga sudah punya istri. Ya, sudah punya anak. Tapi begitulah setan. Betapa pinternya merusak sesuatu yang sudah benar, sudah sah menjadi kacau. Itulah memang permainan setan itu. Sangat pintar merusak tatanan kehidupan, termasuk wasiat nih, Bu. Kan wasiat diberikan oleh ayah udah sesuai, tinggal dilaksanakan. Tapi begitulah bisikan setan. Ya, alasannya mungkin gak adil lah, apalah. Lalu dirubahlah isi wasiat itu. Ya, sesuai dengan keinginannya. Nah, merubah wasiat itu termasuk apa, Bu? Dosa berat ya, pelanggaran berat, kejahatan. Ya, itu tidak boleh terjadi, mestinya seperti itu. Lanjut, Bu. Ya, belum nyampe. Ya. Merubah wasiat dengan sengaja dalam berbagai bentuknya, mengurangi atau menambahnya, mengganti dengan jenis lainnya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah.
Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah, ketika ada keinginan ingin merubahnya, bentuknya macam-macam, Bu. Bisa dikurangi, bisa ditambah, atau bisa diganti dalam bentuk lain. Pokoknya keluar dari isi wasiat yang sebenarnya. Itu memang ketika orang sudah ada keinginan jahat, ya berbagai alasan, ya, berbagai cara untuk merusak semua yang sudah dipesankan dalam hal ini. Ini pelajaran bagi kita, Bu. Jangan ikuti nih cara-cara orang yang khianat, ya Bu, mengkhianati orang tuanya, ya, tidak dilaksanakan wasiat itu, ya, tidak boleh, Bu, ya. Kalau memang itu adalah wasiat, apa adanya, Bu. Kalau wasiatnya sekian, sampaikan, tidak boleh dikurangi atau ditambah, jangan ditambah. Kalau ditambah nanti jadi masalah, Bu. Kalau ditambah nanti ada yang mendapat kurang. Kalau kita kurangi, ada yang mendapat lebih. Jadi sesuai dengan ukuran wasiat yang sudah ditentukan oleh orang yang memberi wasiat kepada kita. Jadi bentuk perubahan itu bisa apa tadi, Bu? Mengurangi, menambah, atau menggantinya dalam bentuk yang lain. Tidak boleh. Kalau memang bentuknya tanah, ya laksanakan. Jangan diganti dengan mobil atau mungkin apa, Bu? Mobil atau uang atau apalah. Kalau emang wasiatnya tanah, sawah, ya sampaikan sesuai dengan permintaan sang pemberi wasiat. Lanjutkan, Bu. Tapi bagi pemberi wasiat hampir mati sudah sekarat, bila meninggal masuk liang lahat, tidak berdosa, tidak dilaknat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Itulah jahatnya manusia, Bu. Lagi sekarat nih bapaknya, belum mati, Bu, lagi sekarat. Dia sudah punya ide pikiran. Iya, ini kan bapak saya mau mati ini. Ngapain saya turutin apa wasiatnya? Mendingan saya atur sendiri, katanya. Lagi sekarat, Bu. Bapaknya belum mati, dia sudah merubah itu wasiatnya. Kan orang kalau udah sekarat, udah nggak bisa normal lagi, Bu, ya. Tinggal nunggu detik-detik meninggal dunia. Jadi orang tuanya yang memberi wasiat itu belum benar-benar mati, ternyata wasiat sudah dirubah. Itulah kelicikan, kejahatan hati manusia yang tidak beriman, tidak ada rasa takut kepada Allah. Tapi yang berdosa siapa, Bu? Yang merubah. Nggak akan kemana tuh. Kalau yang meninggal, nggak dapat dosa, tetap dapat pahala, Bu. Walaupun yang diberikan wasiat dia merubah, pahalanya tidak mengurangi. Karena memang niatnya berwasiat itu adalah untuk membagi-bagi harta yang ditinggalkan agar dapat dimanfaatkan secara benar dan dibagikan secara adil. Jadi pahalanya tetap tidak berkurang, sempurna. Yang berdosa adalah orang yang merubah wasiat, baik itu mungkin anaknya atau saksi yang melihat atau mendengarnya. Lanjut, Bu. Berikutnya. Sungguh Allah Maha mendengar bisikan hati jahat dan kasar, berani merubah wasiat yang benar, tidak takut azab membakar. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mungkin secara pikiran pendeknya nggak ada yang dengar, Bu. Saya punya niat keinginan untuk merubah wasiat ini, ya saya diam-diam aja dah, nggak ada yang tahu, nggak perlu ngomong kata kita. Tapi kan Allah Maha mendengar apa lintasan bisikan hati
kita. Makanya kalau ada bisikan-bisikan yang akan merusak, apapun yang sudah disepakati menjadi amanah bagi kita, dia lawan, Bu. Jangan diikuti. Istighfar, lawan itu, istighfar. Sama seperti orang lagi berantem nih, suami istri, Bu. Ujung-ujungnya apa yang dibisikin oleh setan? Emang dia tuh sebenarnya nggak cocok buat pasangan hidup kamu. Udah ceraiin aja. Ya kan? Pengen mengatakan cerai. Ya, mengakhiri perjalanan rumah tangganya. Padahal sudah menikah belasan tahun. Udah punya anak sekian. Tapi begitulah setan. Makanya heran. Ada orang punya anak bahkan di Lombok itu punya cucu. Cerai, Bu. Itu dari bisikan setan. Nah, kalau ada rasa itu, Bu, dilawan. Jangan diikuti. Bisikan setan itu pasti akan merusak. Ya, nggak ada titiknya bisikan setan itu jadi baik. Memang kedengarannya manis, Bu, asik dibisikin, tapi sungguhnya adalah jebakan untuk merusak hal-hal yang selama ini sudah kita bangun dengan benar dan sesuai dengan ajaran agama kita. Sama seperti orang yang merubah wasiat. Kan sebelumnya dibisikin setan dulu. Rubah aja wasiat itu. Masa kamu dapat segini? Ya. Sedangkan dia dapat segitu, kamu dapat lebih banyak, wajar. Ya, karena kamu anak paling gede, umpama kan? Laki-laki lagi, ya. Kamu nih paling banyak jasanya, umpamanya. Udah kamu lebih besar lagi. Nah, kalau diikuti kata setan, akhirnya apa, Bu? Dirubahlah wasiat itu. Memang nggak ada yang tahu, Bu. Nggak ada yang dengar. Tapi Allah Maha mendengar. Ini pelajaran bagi orang yang beriman, tidak akan mau merubah apapun bentuk wasiat atau hal-hal lain yang sekiranya itu dapat membohongi orang banyak. Lanjut. Terakhir, Bu, kayaknya. Allah Maha mengetahui niat jahat di dalam hati karena ada suatu ambisi merubah wasiat ngeri sekali. Salatullah salamullah ala Taha Rasulullah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sifat Allah itu lengkap, Bu. Dia juga mendengar, dia juga mengetahui. Gak hanya dengar Allah tuh. Allah juga tahu apa keinginan jahat yang ada dalam hatinya. Termasuk hati kita nih. Kalau dalam hati kita ada bisikan-bisikan yang positif, Allah suka. Allah dengar itu. Tapi kalau ada bisikan-bisikan kotor ya dari setan, ya, itu juga Allah dengar. Allah tahu. Jadi program orang yang beriman itu, yaitu yang keluar dari hatinya yang bersih. Bukan yang kotor. Kalau yang kotor tidak dikeluarkan, Bu. Berusaha untuk dihapus, di-scan. Jangan sampai bisikan-bisikan setan itu ya, menjadi suatu acuan dalam diri kita. Jangan, Bu, ya. Kalau bisikan kotor dalam hati yang dihembuskan oleh setan menjadi acuan kita, maka tidak akan normal, Bu, cara berpikir kita. Hubungan kita pun akan rusak. Nggak mungkin, Bu. Sesuatu yang kotor keluar dari hati akan mengotori kehidupan-kehidupan yang ada. Tapi terakhir, sesuatu yang bersih keluar dari hati, maka akan membersihkan keadaan kita dan akan mencerahkan kehidupan kita. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Mari kita akhiri dengan membaca doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.